Kenapa harus aku Tuhan yang sesial ini? Kenapa harus aku Tuhan yang menanggung penderitaan seberat ini? Kenapa harus aku Tuhan yang terlahir cacat di tengah-tengah keluargaku? Kenapa harus aku Tuhan? Bila esok hari kan ku jalan, berjalan bersama Yesus kekasih jiwaku. Shalom, bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Hari ini saya ada dalam sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan. Dan saya harap kita semua teman-teman yang terkasih juga ada di dalam sukacita surgawi yang sama. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan, satu perenungan pribadi yang mungkin ada beberapa di antara kita yang pernah mengatakan kepada Tuhan, kenapa harus aku Tuhan? Kenapa harus aku yang memikul tanggung jawab yang berat ini? Kenapa harus aku yang dilahirkan cacat? Kenapa harus aku yang dilahirkan dari orang tua yang pada akhirnya bercerai? Kenapa harus aku yang dibully? Kenapa harus aku yang memimpin orang-orang yang nakal ini? Kenapa harus aku yang dipercayakan untuk satu tanggung jawab yang sebenarnya aku tidak sukai? Dan 1000 kenapa-kenapa yang lain yang mungkin pernah kita pertanyakan di dalam perjalanan hidup kita. Tidak ada orang yang bertanya, Tuhan, kenapa harus aku yang kaya? Tuhan, kenapa harus aku yang diberkati? Pertanyaan kenapa ini biasanya disebabkan oleh karena adanya komplain dan rasa tidak setuju atau tidak suka dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Puji Tuhan, hari ini jika ada di antara kita yang pernah mengutarakan pertanyaan-pertanyaan ini baik di dalam hati maupun mungkin sudah disampaikan kepada Tuhan, mari kita dengar apa yang menjadi kebenaran firman Allah sehingga menjadi jawaban atas setiap pertanyaan kita. Kita baca di dalam Mazmur pasal 34 ayat 20-21. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya sehingga tidak ada satupun yang patah. Haleluya. Di sini kita harus mempunyai satu pengertian yang benar tentang Tuhan kita sebagai pencipta alam semesta, bahkan kita pun diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Dia. Kita harus punya satu pemahaman yang benar bahwa tidak mungkin seorang pencipta merusak ciptaannya. Tetapi di dalam proses penciptaan yang Tuhan kerjakan atas umat-umatnya, itu diumpamakan seperti seorang tukang periuk, seperti seorang tukang tembikar, yang dia punya perencanaan atas tanah liat yang sudah mulai dia kerjakan, mulai dari pemilihan awal sampai kemudian dia sudah punya tujuan di dalam pikirannya, apakah nanti tanah liat ini yang dia sedang kerjakan akan menjadi tempat air, akan menjadi guci, pajangan. Dia sudah punya tujuan. Sehingga Tuhan juga sebenarnya punya tujuan bagi masing-masing kita, orang-orang benar, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, dan Tuhan punya rencana yang indah atas setiap kita. Pemahaman ini yang pertama yang harus kita tahu, bahwa yang menciptakan kita yaitu Tuhan Allah Bapa di surga tidak pernah punya rencana yang buruk, bahkan bertujuan untuk menghancurkan yang Dia ciptakan. Tetapi Dia mau menyelesaikan ciptaannya sampai menjadi sempurna. Di dalam Mazmur tadi jelas dikatakan bahwa kemalangan orang benar banyak. Saya mau saudara menggarisbawahi dengan kata banyak. Orang benar mempunyai kemalangan dan jelas di sana dikatakan banyak. Jadi pemahaman kita ketika kita mengikut Tuhan, saudara harus mulai introspeksi. Apakah pengalaman kita selama ini, tujuan kita mengikut Tuhan ingin diberkati? Saudara salah. Tujuan kita mengikut Tuhan adalah keselamatan yang kekal, itu benar adanya. Sehingga ketika kita punya tujuan yang benar, berarti kita juga punya kesiapan di dalam menjalani setiap proses sebelum keselamatan itu sampai kepada kita. Tujuan akhir yaitu surga yang kekal itu menjadi milik kita. Tetapi kalau karena ingin diberkati,
maka kita mengikut Tuhan, maka di dalam perjalanannya, di dalam prosesnya nanti saudara akan mengalami banyak kekecewaan. Karena tidak sedikit kemalangan yang harus kita dapatkan, yang kita hadapi di dalam proses selama kita mengikut Tuhan. Tetapi lihat, Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Haleluya. Bahkan ia melindungi segala tulangnya sehingga tidak satu pun yang patah. Perhatikan baik-baik umat-umat Tuhan yang kekasih, bahwa ketika Tuhan sedang menjalankan prosesnya, tangan Tuhan sedang merenda ciptaannya dengan tujuan yang dia inginkan pasti sempurna. Maka di dalam perjalanannya, walaupun banyak kemalangan yang harus dialami orang benar, orang-orang yang sudah dia pilih dan dia tempatkan di dalam situasi itu, tetapi lihat perlindungan Tuhan, dia melepaskan orang benar itu dari semuanya itu. Haleluya. Bahkan dia melindungi kita dan dia tidak izinkan ada satu pun tulang-tulang kita yang patah. Kita pegang ini sebagai janji Tuhan, saudara. Sehingga kita tetap punya semangat. Dan kita menjadi orang yang selalu bersyukur, ditempatkan, diciptakan. Kita melihat di dalam Yohanes 9 ayat yang kedua, murid-murid bertanya kepada Yesus, "Rabi," ketika mereka melihat ada seorang yang cacat. "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Ada orang-orang yang dilahirkan dengan cacat secara jasmani. Setelah dewasa, anak-anak ini mungkin ada yang tidak dibimbing di dalam kebenaran firman Allah. Sehingga ada satu titik dan ada satu masa dia mulai komplain dan membandingkan dirinya dengan yang lain. Sehingga dia mulai tidak suka dengan kehidupannya dan mulai menyalahkan Tuhan. Kenapa aku dilahirkan seperti ini? Kenapa aku harus dilahirkan cacat? Siapakah yang bersalah? Akukah? Orang tuakukah? Keluarga besarkukah? Tetapi apa jawab Tuhan? Tuhan berkata, Yesus berkata pada waktu itu di dalam ayat yang ketiga, bukan dia, maksudnya orang yang cacat ini, dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Haleluya. Bagi teman-teman, bagi saudara yang pada saat ini sedang marah dengan Tuhan. Bagi teman-teman yang pada saat ini sedang tidak menyukai tempat atau proses yang Tuhan izinkan sedang saudara jalani. Perhatikan firman Tuhan ini berkata, bukan salah dia, bukan salah orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Puji Tuhan. Dan Tuhan selalu katakan bahwa rancangan-rancangan Tuhan itu adalah rancangan-rancangan damai sejahtera. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Rancangan hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, saudara. Tetapi ketika Tuhan izinkan kita ada di dalam satu situasi di mana kita memperoleh kemalangan, percayalah bahwa apapun yang Tuhan izinkan semua itu baik adanya. Kita akan melihat beberapa tokoh Alkitab yang Tuhan izinkan juga harus berada dalam situasi-situasi yang sulit. Di dalam proses mereka menjalani untuk memperoleh sesuatu yang pada akhirnya luar biasa. Ayub adalah seorang yang setia dan saleh kata firman Tuhan. Tetapi lihat, hidupnya juga diuji, bahkan dicobai oleh iblis. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Jangan ambil nyawanya. Proses yang Ayub lalui juga begitu luar biasa. Dia seorang yang kaya raya, tetapi akhirnya dia kehilangan semua ternak, domba, lembu, sapinya, harta bendanya. Semua habis. Bahkan anak-anak yang dia kasihi juga semuanya meninggal dunia. Dan istri yang dia kasihi pun menghujat dia. Karena apa? Sekujur tubuh Ayub seluruhnya dipenuhi dengan borok, penyakit kulit yang menjijikkan. Kurang berat apa penderitaan Ayub, saudara? Tetapi di dalam perjalanannya, karena dia adalah seorang yang mengasihi Tuhan, dia tidak pernah menaruh pemikiran yang negatif terhadap Tuhan atas proses yang sedang dia lalui. Dan pada akhirnya, puji Tuhan, Ayub dapat
kembali semua yang hilang. Harta kekayaannya itu ditambah 2 kali lipat. Bahkan anak-anaknya pun kembali ada. Dan dia juga tetap berkemenangan. Haleluya, lihat harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar oleh Ayub itu begitu berat. Tapi Tuhan juga adalah Allah yang setia. Dia gantikan semua, bahkan jauh lebih baik dibandingkan pencapaian sebelumnya. Contoh yang selanjutnya adalah Yusuf. Yusuf seorang muda yang sangat diberkati Tuhan. Melalui proses demi proses yang luar biasa. Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Bayangkan saudara-saudara kandungnya. Padahal Yusuf ini adalah anak kesayangan dari bapaknya. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya, dia dijadikan budak, dia dibeli oleh seorang pegawai istana Firaun yaitu Potifar, dan dia dijadikan budak di sana. Dan kemudian dia juga difitnah oleh istri Potifar. Ya, Yusuf adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia tidak mau bergaul dengan dosa. Jika dia mau, dia dapat. Tetapi dia lari dari dosa karena dia takut akan Tuhan. Dan setelah itu dia masuk ke dalam penjara. Bayangkan Yusuf yang masih muda yang sebenarnya dia tetap punya pikiran yang positif dengan rencana Tuhan. Bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk kepadanya. Pada akhirnya Yusuf menjadi orang pertama. Sebenarnya menjadi orang pertama di Mesir ya setelah raja. Menjadi pemimpin pada akhirnya. Karena itu teman-teman yang terkasih, ketika Tuhan memanggil dan memilih seseorang, Tuhan sudah punya rencana yang indah dan luar biasa. Bahkan ada satu kejadian juga yang kita merasa sepertinya Tuhan meninggalkan. Pada waktu Marta dan Maria datang kepada Yesus. Karena apa? Karena saudara yang mereka kasihi yaitu Lazarus sedang sakit keras. Tapi apakah Yesus langsung datang? Saat itu Yesus tidak langsung datang. Sepertinya kenapa sih Tuhan cuek? Kenapa sih Tuhan biarkan? Mungkin Marta dan Maria sempat mempunyai pemikiran seperti itu. Dan pada akhirnya Lazarus mati, 4 hari dia dikubur, baru Yesus datang. Kenapa? Kenapa Tuhan tidak langsung datang pada waktu Lazarus sakit keras? Kenapa harus ditunggu dulu ketika Lazarus harus dikubur 4 hari baru Yesus datang? Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Mujizat terjadi. Lazarus yang sudah mati kemudian hidup kembali. Haleluya. Mungkin kita tidak dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan. Tetapi saya mau katakan teman-teman yang terkasih. Apapun yang pada saat ini menjadi pertanyaan di dalam diri teman-teman. Kenapa harus aku Tuhan? Kenapa harus aku yang menderita? Kenapa harus aku yang menerima penderitaan ini? Kenapa harus aku yang bekerja sendiri? Kenapa yang lain yang sifatnya komplain? Tapi saya mau katakan Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Perhatikan ini teman-teman yang terkasih, rancangan Tuhan yang terbaik, bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan hanya dan hanya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan. Enak tidak enak proses yang dijalani, suka tidak suka, tetapi taat. Taat kenapa? Karena mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena tujuan kita mengikut Tuhan adalah untuk mendapatkan keselamatan yang kekal. Haleluya. Jadi jika saat ini saudara masih mempunyai pemahaman yang salah dengan tujuan mengikut Tuhan adalah untuk diberkati, maka hari ini kita harus merubah pola pikir kita. Mengikut Tuhan adalah karena kita ingin mendapatkan keselamatan yang kekal, yaitu surga yang kekal untuk berkat. Percayalah, itu semua adalah buah dari ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Dia pasti akan memberkati. Dia pasti akan memberikan berkat-berkat yang tidak pernah kita pikirkan. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya mau katakan hari ini
jangan pernah mempunyai pemikiran yang tidak baik kepada Tuhan. Tapi percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang sempurna bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.